Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, marilah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmatnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga sampai hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran meskipun masih secara online atau dalam jaringan atau jarak jauh ya. Semua itu tentunya merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. Karena apa? Karena di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang tidak punya kesempatan seperti kita. Untuk itu, marilah rasa syukur ini kita ikrarkan bersama dengan bacaan tahmid hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku kelas 5 yang saya sayangi dan saya banggakan, untuk hari ini materi kita yaitu pelajaran bahasa Indonesia akan melanjutkan materi minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu kita membahas tentang apa itu teks narasi sejarah, kali ini kita akan membuat ulasan tentang teks narasi sejarah. Masih ingat ya teks narasi kemarin itu apa? Teks narasi itu adalah berupa cerita. Nah, sebelum ulasan atau pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberi kemudahan dalam menuntut ilmu, diberi kelancaran, diberi pemahaman, sehingga ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi kehidupan kita mulai hari ini sampai hari-hari yang akan datang. Berdoa mulai. Selesai. Nah, oke anak-anak, apa sih caranya membuat ulasan dan apa ulasan itu? Kita lihat pada tayangan berikut ini. Nah, ulasan teks apapun ya, ulasan teks itu adalah ulasan atau pratinjau penilaian terhadap suatu teks atau bacaan. Jadi ulasan itu ya ulasan, mengulas ya, membicarakan atau pratinjau, flashback ya, flashback terhadap suatu teks, penilaian terhadap suatu teks atau bacaan. Nah, nanti formatnya seperti apa nanti akan kita sampaikan kemudian. Nah, namun sebelum membuat ulasan teks sejarah perlu dijelaskan mengenai syarat kalimat yang efektif. Apa saja kalimat yang efektif itu? Kalimat yang efektif itu yang pertama, ini adalah kalimat yang mudah dipahami pembaca atau pendengar. Jadi kalimat efektif itu yang pertama kali dilihat itu adalah mudah dipahami oleh yang membaca atau mendengarkan. Ini namanya kalimat efektif. Nah, kemudian yang kedua, syaratnya kalimat efektif itu tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai maksud kalimat yang ditulis. Ya, artinya tidak multitafsir ya, artinya bermacam-macam, pemahamannya bermacam-macam, jadi sederhana. Jadi tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kemudian yang ketiga, menyampaikan pemikiran penulis dengan tepat. Jadi pemikiran penulis ini disampaikan dengan tepat. Kemudian yang keempat, sistematis dan tidak bertele-tele. Sistematis itu apa? Berurutan sesuai dengan urutan kejadian waktunya. Kemudian tidak bertele-tele, ini tidak mulek. Kalau bahasa Jawanya mulek, tidak bertele-tele atau terlalu banyak kalimat yang berulang-ulang, itu namanya adalah bertele-tele. Cara bahasa Jawanya itu adalah mulek. Yeah. Bisa dipahami anak-anak? Ini syarat kalimat efektif. Jadi sebelum membuat ulasan teks itu perlu dijelaskan mengenai syarat kalimat yang efektif dulu. Nah, anak-anakku kelas 5 yang berbahagia. Nah, kemudian untuk membuat teks narasi sejarah harus memuat hal-hal berikut ini. Apa saja yang perlu dibuat
dimuat dalam membuat ulasan teks narasi. Oke, yang pertama itu adalah ulasan teks itu harus memuat judul teks. Judul teks. Sudah paham ya, judul itu adalah bagian yang paling atas, biasanya adalah bisa dikatakan sebagai ide pokok. Kemudian yang kedua, hal yang dianggap menarik dari teks. Jadi ulasan itu yang kedua harus memilih hal yang dianggap menarik dari teks. Apa dalam teks itu yang paling menarik? Kalimat-kalimat yang mana? Bagian yang mana? Itu adalah cara membuat ulasan yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini adalah informasi penting dalam teks. Apa di dalam sebuah teks, dalam sebuah bacaan itu, ini artinya dari keseluruhan bacaan ya. Dari keseluruhan bacaan ini disampaikan, dicari informasi penting dalam teks itu apa yang paling penting. Informasi penting itu artinya sesuatu yang paling menonjol dari sebuah bacaan yang sudah disajikan atau dibaca ataupun didengar. Oke, itu yang ketiga anak-anak. Kemudian yang keempat, bagaimana pendapatmu mengenai isi teks itu? Kamu memberikan respon, pendapat atau tanggapan mengenai isi teks tersebut. Kemudian yang kelima, saran untuk membaca tentang teks tersebut. Saran untuk pembaca tentang teks tersebut. Jadi ini yang penting. Jadi dalam membuat ulasan teks narasi sejarah itu harus memuat minimal 5 hal ini. Nah, itu anak-anak cara membuat ulasan teks narasi sejarah. Nah, berikut ini akan Ustadz sajikan sebuah bacaan teks sejarah sedikit aja ya. Oke, bacalah teks berikut ini dengan teliti, kemudian buatlah ulasannya pada format di bawahnya. Nanti kita sampaikan format di bawahnya. Oke, teks ini tentang detik-detik pembacaan naskah proklamasi. Oke, dibaca ya. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diungsikan ke Rengas Dengklok, Jawa Barat oleh para pemuda. Mereka dijemput pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 04.30 waktu Indonesia Barat oleh rombongan golongan muda. Mereka diasingkan karena meminta para pemuda untuk sabar dalam mengumumkan proklamasi. Sementara itu di Jakarta akan dilaksanakan rapat anggota PPKI di Gedung Pejampon 2. Ahmad Subarjo yang saat itu mencari keberadaan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pun diberangkatkan ke Rengas Dengklok untuk bertemu dan berunding dengan golongan muda. Akhirnya Ahmad Subarjo berjanji jaminan nyawa kepada golongan muda bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada keesokan harinya selambat-lambatnya pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dengan jaminan itu, akhirnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dilepaskan. Nah, dari bacaan sedikit tentang teks sejarah ini, coba kamu buat ulasannya. Caranya gimana, Ustadz? Oke, ini berikut ini kamu tulislah ulasan dari teks sampai atas di buku tulis, ditulis di buku tulis ya, termasuk materinya tadi ditulis dulu. Materinya ditulis, kemudian bacanya ditulis. Kemudian ini formatnya ya, ada judul teks ditulis, bagian yang paling menarik dari bacaan tadi di atas, yang paling menarik yang mana. Kemudian informasi penting dari bacaan tadi, informasi penting itu yang mana yang menurutmu bacaan itu paling penting. Ini relatif ya, masing-masing anak mungkin pendapatnya berbeda. Kemudian pendapat saya tentang teks ini bagaimana? Baik, sudah memenuhi standar sesuai dengan sudah sistematis atau belum, ini dikasih pendapat ya. Kemudian saya menyarankan atau tidak menyarankan teks ini karena apa? Nah, mungkin teks itu disarankan untuk dibaca atau tidak. Karena disarankan apa alasannya, karena tidak apa alasannya ya. Ini cara membuat ulasan teks narasi. Oke ya.
Tolong ini dikerjakan di buku tulismu, nanti kalau sudah selesai kamu foto dan dikirimkan ke Ustadz. Nah, saya kira itu anak-anak untuk pertemuan kali ini. Ustadz sampaikan terima kasih. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa kamu pahami dan bermanfaat bagi kalian semua. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari pertemuan hari ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.